Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar buat semuanya? Mudah-mudahan ya baik-baik saja. Dan kita berjumpa lagi di Kata Rensu. Kali ini kita mau bahas tentang transfer window dari Persib Bandung. Beberapa hari yang lalu, sesuai dengan yang sudah kita bahas di Kata Rensu, bahwa Sandy Walsh ya diresmikan oleh Persib Bandung. Dan ini membawa ya kekuatan baru bagi Persib Bandung tentu ya di musim yang akan datang. Dan juga ada Luka Menalo yang juga datang tentunya sebagai penyerang yang pernah bermain di ACL tuh, pernah bermain di bukan ACL tapi bermain di UCL dan juga pernah bermain tentunya di klub-klub yang boleh dikatakan ya memiliki nama begitu besar yang ada di sepak bola. Nah, sekarang kita akan memulai berbicara tentang bagaimana transfer yang sudah didapatkan oleh Persib Bandung. Nah, sejauh ini kita tahu bahwa Persib Bandung yang sudah pasti keluar itu kan adalah Lervin Kurzawa, Federico Barba, Sergio Castel, lalu juga Dewangga, lalu kiper Adam, lalu Robbie Darwis ya, serta ada dua pemain lagi yaitu adalah Rezaldi dan juga ada Zulkifli. Sementara yang datang Gabriel Mutombo, lalu juga Sandy Walsh dan juga Luka Menalo. Saya akan berbicara soal dengan masuknya Sandy Walsh. Jadi, dengan masuknya Sandy Walsh ini, Persib Bandung sekarang mengumpulkan pemain-pemain yang tipenya adalah versatile. Artinya adalah beberapa pemain itu memiliki posisi yang begitu banyak, alias juga bisa ditempatkan di beberapa posisi. Yang pertama kita bicara soal pemain yang baru saja ditransfer adalah Sandy Walsh. Pemain ini kita tahu adalah pemain yang bisa bermain di 3 posisi. Yang pertama posisi naturalnya adalah bek kanan atau juga full bek kanan. Sementara dia juga bisa bermain di posisi full back kiri. Lalu dia juga pernah bermain di posisi right center back. Dan ini memang cukup menarik kalau melihat bagaimana stats yang dimiliki oleh Sandy Walsh dalam musim terakhir ya. Jadi memang dia memiliki daya coverage yang cukup tinggi terutama di sektor flank, dengan kemampuan menjelajahnya itu adalah sekitar ya adalah hampir rata-rata dalam satu pertandingan itu adalah 93%. Jadi memang dia memiliki daya jelajah yang sangat tinggi. Lalu yang cukup baik dari kemampuannya sebagai seorang fullback adalah jumlah touches-nya dia. Rata-rata itu adalah sekitar 39,9, berarti memang dalam setiap pertandingan berarti dia selalu bisa memegang bola dan juga bisa melakukan distribusi di posisi flanknya. Nah, sementara pemain lainnya lagi ya, kalau bicara soal Persib Bandung yang paling versatile, siapa lagi kalau bukan Eliano Reinders. Hampir semua posisi pernah dimainkan tentunya oleh Eliano Reinders di musim lalu. Kita pernah lihat Eliano Reinders yang aslinya bermain di posisi bek kanan ditempatkan tentunya di posisi bek kiri. Lalu pernah bermain sebagai seorang gelandang bertahan. Lalu pernah bermain sebagai sayap kiri, sayap kanan, dan juga pernah bermain sebagai posisi 10. Ini adalah pemain yang memang memiliki kemampuan coverage lebih tinggi. Ya, jadi kalau misalnya sebelumnya tadi kita bicara soal kemampuan coverage ya Sandy Walsh, Eliano Reinders ini memiliki coverage yang lebih banyak dan juga jumlah menyentuh bolanya yang juga lebih banyak. Di mana dia mampu menyentuh bola sebanyak 55 kali rata-rata dalam setiap game ya. Dan ini cukup tinggi karena biasanya yang memiliki sentuhan-sentuhan begitu banyak itu biasanya pemain-pemain yang berada di posisi tengah ya, atau juga center back, karena adalah pemain yang biasanya melakukan proses build up biasanya kan dari posisi tersebut. Lalu ada juga pemain yang versatile yang dimiliki oleh Persib Bandung. Selanjutnya adalah Frans Putros. Sama seperti Sandy Walsh, sama seperti Eliano Reinders, Frans Putros juga bisa bermain di berbagai macam posisi. Pernah bermain di posisi bek kanan, saya lupa pernah nggak dia bermain di posisi bek kiri, lupa ingat, tapi yang pasti dia pernah bermain sebagai center back dan dia juga bermain sebagai seorang gelandang bertahan. Dan bahkan dia juga pernah bermain sebagai seorang gelandang box to box alias central midfielder. Dan ini membuat ya jumlah touch atau juga sentuhan bolanya juga cukup tinggi, di angka 50-an. Dan ini juga membuat pemain yang bisa diandalkanlah oleh Persib Bandung. Karena beberapa kali kita lihat dia ketika bermain di posisi gelandang bertahan pun juga cukup bagus, terutama ketika Persib Bandung memang bermain away. Ketika bermain away kan memang membutuhkan seorang gelandang bertahan yang lebih kuat, tetapi bisa juga membangun serangan walaupun tidak sekuat pegang bolanya seperti mungkin adalah Mark Locke ataupun juga Adam Alis yang juga sempat bermain di posisi 6, ataupun juga tentunya Tom Haye. Tapi saya rasa Putros menjadi opsi yang sangat baik ketika posisi Persib Bandung lagi away dan mereka mencoba untuk bermain dengan bertahan terlebih dahulu dan juga menyerangnya adalah sebagai counternya gitu loh. Nah, selanjutnya pemain yang juga bisa bermain di posisi atau juga berada dalam posisi versatile adalah sebenarnya adalah Berguinho. Berguinho ini menarik. Jadi ketika dia main di Borneo FC, dia tuh sering banget bermain di posisi 8 dan juga posisi 10. Jarang lah dia bermain di posisi flank gitu. Walaupun memang dalam permainan dia agak cair, memang suka juga melebar. Tapi sebenarnya posisi yang dimainkannya adalah lebih banyak di posisi agak di tengah
tengah. Tetapi di Persib Bandung, dia dirubah posisinya menjadi posisi flank kiri dan juga flank kanan. Dan sekali-sekali juga pernah bermain di belakang striker. Dan dia juga adalah pemain yang memiliki kemampuan jumlah menyentuh bola sangat tinggi ya. Sekitar 57 kali dalam setiap pertandingannya. Ini menandakan bahwa dia memang menjadi salah satu otak serangan yang dimiliki oleh Persib Bandung di musim lalu. Dan musim ini kemungkinan besar juga Bergwijn akan bermain seperti apa yang terjadi di musim lalu. Bahkan mungkin ya kan kalau musim lalu itu dia tuh agak-agak struggle di awal-awal minggu. Tapi setelah itu kan dia akhirnya bisa bermain fluent dan akhirnya bisa membawa juara buat Persib Bandung. Jadi buat saya juga menunggu nih bagaimana Bergwijn bisa semakin terlibat dalam permainan-permainan yang dilakukan oleh Persib Bandung. Berikutnya lagi, sebenarnya Persib Bandung punya pemain yang bisa bermain di berbagai macam posisi, itu adalah Beckham Putra. Beckham Putra ini juga adalah pemain yang memang memiliki kemampuan sangat baik ketika dia ditempatkan sebagai flank kiri atau juga di flank kanan. Jumlah sentuhan bolanya pun juga memang tidak melebihi apa yang dimiliki oleh Bergwijn, yaitu tadi yang cukup tinggi ya. Dia memang hanya sekitar 40 kali dalam setiap pertandingan. Tapi saya rasa ini cukup positif karena memang kalau dari segi bermain kan juga jumlah menit bermainnya Bergwijn dengan menit bermainnya dari Beckham Putra kan berbeda. Tapi dengan kemampuannya sekitar 40 kali menyentuh bola dalam setiap pertandingan, saya rasa ini cukup positif ya bagi Beckham Putra untuk menjadi pemain yang memang versatile juga. Selanjutnya juga kita punya Adam Alisson. Nah, Adam Alisson ini boleh dikatakan adalah pemain yang bisa bermain di semua posisi dari lini tengah sampai dengan lini depan. Kita sama-sama tahu bahwa di Persib Bandung berapa kali dia bermain di posisi 6 dan juga posisi 8 dan juga sempat dimainkan di posisi 10 yang sebenarnya adalah posisi naturalnya dia gitu. Jadi ketika dia dulu bermain di belum liga teratas dan akhirnya sempat bermain di Persija Jakarta, dia bermain di posisi 10. Sempat juga ditempatkan di posisi wing, tapi akhirnya sekarang di Borneo FC awalnya tuh dia mulai ditempatkan di posisi tengah, di posisi 8 dan sekarang di Persib juga beberapa kali main di posisi 6, ternyata juga sangat baik. Kemampuan dia untuk pegang bola, kemampuan dia juga menakar ruang memang menjadi salah satu yang terbaik sebagai pemain lokal yang menonjol tentunya di musim lalu. Dan ini tentunya adalah berkat kematangan dari dirinya setelah berapa musim tentunya bermain di Barito Putra, bermain di Bayangkara, bermain juga sebentar tentunya di Persija Jakarta, membuat dirinya juga Arema FC membuat dirinya juga begitu matang dan akhirnya mendapatkan ya peaknya adalah penampilannya ketika di Persib Bandung. Dan saya juga akan menunggu karena memang persaingan akan menjadi sangat kompleks di lini tengah dari Persib Bandung dengan hadirnya ya beberapa pemain. Tentunya ini akan membuat kita menunggu di posisi mana Adam Alisson akan dimainkan. Dan apakah Adam Alisson bisa menembus posisi inti dari Persib Bandung? Nah, ini kan kita tunggu karena di situ masih ada Lucho, masih ada juga Tom Haye, lalu juga ada Frans Putros, dan ini akan kita lihat karena kalau menurut saya sih dari situasi yang ada sekarang pasti sebenarnya Persib Bandung masih akan menambah jumlah pemain asingnya gitu loh. Nah, salah satu pemain asing yang bisa diambil adalah pemain-pemain yang berada di posisi tersebut gitu loh. Walaupun juga di situ masih ada Mark Locke sebenarnya. Nah, lalu pemain lain yang juga memiliki kemampuan freestyle, menurut saya ini adalah pemain yang selama ini adalah boleh dibilang ya cukup memberikan sebuah ketenangan, yaitu adalah Mark Locke. Mark Locke ini adalah pemain yang menurut saya bisa bermain di dua posisi, di posisi 6 dan juga posisi 8. Walaupun dia memang berapa kali ya jarang tidak tampil karena mengalami cedera, tapi faktor kepemimpinan dari Mark Locke ini juga bisa menjadi sebuah kunci untuk membuat suasana yang ada di Persib Bandung juga menjadi baik. Dan faktor-faktor aspek-aspek inilah juga yang memang harus dilihat dan juga dipertahankan tentunya oleh Persib Bandung. Nah, kabar terakhirnya, WHO sempat mengatakan bahwa Persib Bandung masih akan mendatangkan pemain baru lagi. Beliau mengatakan katanya pemainnya dari Perancis. Terus Boboto sempat bilang kan, wah kalau dari Perancis mah berarti Gabriel Mutombo nih gitu loh. Ternyata tidak ya, alias pemain yang diincar ternyata bukan hanya Gabriel Mutombo, tapi juga adalah satu pemain yang saat ini diintip alias juga tentunya lagi dikabarkan gitu kan didekati oleh Persib Bandung. Nah, ini adalah pemain yang menempati posisi bertahan dan berasal dari Perancis. Namanya adalah Djibril Sidibé. Pemain yang lahir di 29 Juli 1992 ini tentunya adalah pemain yang berada di posisi center back, dan kalau ngelihat dari karirnya pernah juga bermain di kelompok usia dari Prancis. Nah, kita juga masih akan menunggu tentunya apakah dia akan hadir karena sempat juga dipinjamkan ke beberapa klub dan juga pernah bermain di Monaco ya. Cukup banyak penampilannya di Monaco, juga sempat mencetak gol. Dan ini kalau sampai dapat pemain ini sih, ini salah satu pemain yang menurut saya grade-nya juga tinggi
juga. Nah, kita akan menunggu apakah memang Persib Bandung akan mengambil dan juga meresmikan pemain satu ini, atau ya kan sempat juga tuh ada clue-clue lah yang diberikan tentunya ketika lagi perkenalan Sandy Walsh, ada clue-clue di mana ada tulisan bold dari RO dan juga ada tulisan dari MP. Ini menarik karena kalau misalnya seandainya dua pemain di sektor flank itu datang, wow, tentunya akan menambah kekuatan yang baru tentunya bagi Persib Bandung. Apalagi Persib Bandung juga kan menjadi salah satu tim yang dikabarkan akan bermain di Piala Presiden. Nah, Piala Presiden sendiri itu kan akan dimulai di tanggal 24 Juli. Berarti kalau misalnya hitung-hitungannya dari sekarang, minimal tim yang tampil ya sudah harus melakukan persiapan. Berarti pemain-pemain yang baru ini kemungkinan besar juga pasti akan diresmikan dalam 1-2 hari ini. Nah, itu yang menunggu tentunya bukan hanya Boboto saja, tapi juga beberapa orang yang ingin menunggu pemain-pemain ini apakah ya akan benar gitu loh sesuai dengan apa yang terjadi. Kan biasanya kalau di posisi saat ini nih di off season seperti ini itu kan pasti ditunggu-tunggu kan rumor ya transfer. Ini yang memang ditunggu semuanya oleh para boboto dan juga para pecinta sepak bola, karena di Piala Presiden nanti itu akan kita lihat ya beberapa pemain-pemain baru ini akan tampil seperti apa tentunya untuk Persib Bandung. Walaupun ada kabar juga bahwa Persib Bandung akan mengcombine pemain mudanya dengan pemain utamanya untuk Piala Presiden. Nah, akan seperti apa? Maka kita tunggu sajalah dalam 1-2 hari ini siapa yang akan diresmikan. Apakah RO, apakah MP, atau ternyata Jibril CDB. Itu dia kata Rensu. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.